Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Rifki Praditya, domain PM 06.2019.1.07197. Di sini saya akan menjawab soal praktikum modul 5, praktikum sistem operasi. Di sini langsung saja, di sini ada 4 soal, yaitu yang pertama, jelaskan apa itu thread dengan bahasamu sendiri. Menurut saya, thread adalah sebuah kelas library yang mengatur setiap aliran eksekusi pada suatu program yang di bahasa pemrograman Java. Jadi maksudnya di sini gimana? Yaitu misalkan ada sebuah program. Nah, program tersebut melakukan banyak action atau menerima eksekusi di waktu yang bersamaan. Nah, tentunya ini pasti membutuhkan proses yang lama, membutuhkan waktu yang lama. Nah, dengan adanya thread ini, maka kita bisa mengatur kapan suatu eksekusi tersebut bisa dijalankan, dihentikan sementara, dimatikan ataupun dijalankan secara bersamaan. Nah, dalam kata lain, thread ini dapat membagi di sini adalah membagi proses eksekusi dalam program tersebut, dalam aplikasi yang kita buat pada waktu yang sama. Lalu nomor 2 yaitu jelaskan dan bandingkan model trading. Model trading di sini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama kernel level trading. Kernel level trading ini adalah dibuat oleh pengguna yang berkorespondensi 1:1 dengan entitas-entitas yang terjadwalkan yang berada di kernel. Ini merupakan implementasi penerapan yang paling sederhana dari trading. Terdapat kriteria dari kernel level trading ini. Yang pertama yaitu thread kernel ini didukung langsung oleh sistem operasi. Dan yang kedua, pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread ini dilakukan oleh kernel pada kernel space. Dan yang ketiga, pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, sehingga pembuatan dan pengaturan kernelnya lebih lambat dibandingkan user thread itu sendiri. Yang kedua yaitu user level trading. User level trading ini adalah sebuah pemetaan n-1 yang berarti bahwa semua level aplikasi thread dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. Dengan pendekatan switching proses ini dapat dilakukan dengan sangat cepat. Terdapat kriteria yaitu yang pertama, thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka library thread pada tingkatan pengguna. Untuk thread yang sebelumnya yaitu kernel level trading ini, untuk penggunanya didukung oleh sistem operasi. Sedangkan untuk user level trading ini, thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka library. Untuk yang kedua, pustaka library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Nah, di user level trading ini dibandingkan dengan kernel level trading ini, yaitu untuk user level tradingnya yaitu tidak ada dukungan dari kernel. Sedangkan untuk kernel level trading ini yaitu dilakukan oleh kernel pada kernel space.
Yang ketiga yaitu ini semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Sedangkan untuk kernel level threading yang sebelumnya yaitu itu ada campur tangannya kernel. Lalu yang keempat ini thread pengguna biasanya dapat cepat dibuat dan dikendalikan. Kalau di kernel level threading ini perbedaannya yaitu pembuatan dan pengaturan kernelnya lebih lambat dibandingkan user thread itu sendiri. Yang ketiga yaitu hybrid threading, yaitu sebuah pemetaan M/N yang berarti beberapa jumlah n-thread di aplikasi dipetakan ke beberapa entitas di kernel. Maka soal yang selanjutnya yaitu nomor 3, jelaskan dan bandingkan model multithreading. Untuk yang pertama yaitu model many to one. Model many to one ini terdapat kriteria yaitu memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Dan yang kedua, pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Dan yang ketiga, hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Untuk gambarnya yaitu seperti ini. Ini adalah gambar dari many to one, yaitu sesuai dengan kriterianya yang tadi, yaitu mempunyai ciri khusus yaitu memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Yang perbedaannya yaitu ini adalah hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Artinya satu pengguna ini hanya bisa mengakses satu kernel thread ini pada satu saat. Jadi tidak bisa langsung keempat-empatnya ini mengakses kernel thread ini di waktu bersamaan. Jadi harus satu persatu. Ini untuk many to one. Yang selanjutnya yaitu one to one, yaitu mempunyai ciri khusus memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Model ini menyediakan lebih banyak kurensi dibandingkan model many to one. Nah, untuk gambarnya yaitu seperti ini, sesuai dengan ciri-cirinya yaitu menyediakan lebih banyak kurensi dibandingkan model many to one. Artinya satu kernel thread ini satu pengguna. Jadi satu pengguna thread ini mempunyai satu kernel thread sendiri. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, dan ini sendiri. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu many to many, yaitu mengelompokkan banyak thread pengguna untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Dan kedua mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel. Gambarnya yaitu seperti ini. Di sini terdapat 4 user thread dan 3 kernel thread. Nah, sesuai dengan ciri-cirinya yaitu mengelompokkan banyak thread untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Artinya satu kernel thread ini bisa mempunyai dua pengguna thread, bisa mempunyai dua lebih sedikit ataupun sama dengan tingkatan pengguna. Jadi satu kernel ini bisa dua pengguna, bisa ke sini, ataupun satu kernel ini satu pengguna juga tidak apa-apa, ataupun sebaliknya satu kernel ini bisa dua pengguna. Maka yang selanjutnya yaitu thread cancellation,
Trade cancellation ini adalah pembatalan trade, ialah pemberhentian trade sebelum tugasnya selesai. Jadi perbedaannya yaitu terdapat pada pengaksesan dari kernel thread-nya itu sendiri. Jika di main itu one yaitu satu kernel hanya untuk bisa satu pengguna, yaitu harus menunggu. Jadi tidak boleh banyak pengguna langsung mengakses satu kernel ini di waktu yang sama. Sedangkan untuk one to one ini yaitu mempunyai satu pengguna satu kernel, dan untuk many to many ini satu kernel ini bisa beberapa pengguna ataupun sama sesuai dengan kernelnya. Satu kernel satu orang juga bisa, atau satu kernel dua pengguna. Untuk soal yang selanjutnya yaitu nomor 4, buatlah program yang mengimplementasikan trading dengan bahasa Java. Di sini saya menggunakan NetBeans untuk pembuatan programnya. Nah, ini adalah dikarenakan saya sebelumnya sudah mencoba membuat, sebelum membuat video ini saya sudah membuat program ini terlebih dahulu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan program yang saya buat ini. Ini adalah sebuah int variabel banyak sama dengan 10, trade sama dengan new trade. Di sini terdapat metode public void run. Nah, maksud program di sini adalah jika saya menjalankan program ini akan melooping dan mengeluarkan output sebanyak 10 kali sesuai dengan ini ya, variabel int banyak sama dengan 10 dan m sama dengan 1, m kurang dari sama dengan banyak, maka m1 kurang dari sama dengan 10, maka m plus nanti keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka yang selanjutnya di sini ada sleep 1000. Sleep ini artinya untuk mengeset waktu pendingnya. Jadi maksudnya di sini adalah output pertama itu mempunyai jeda selama 1 detik. Jadi jedanya untuk satu outputan ke outputan lain itu sebanyak sebesar 1 detik. Di sini nanti bisa kita setting yaitu jedanya yaitu bisa 5 detik, 10 detik, 1 menit atau berapa, 1 jam, itu juga bisa. Nah, sedangkan untuk di sini ada try dan catch, ini digunakan untuk mengcap jenis error, interrupted, exception. Nah, jika kita menggunakan try, maka otomatis juga menggunakan catch. Nah, try catch ini adalah untuk mengcap jenis error, interrupted, exception. Yaitu program sudah untuk mengatasi program sudah diinterupsi thread yang lain agar program tidak crash saat error itu terjadi. Sedangkan untuk jika mengalami interrupted exception ini karena thread berhenti sementara. Jadi jika ada interrupted exception ini, kita bisa melakukan apa saja jika thread berhenti sementara. Nah, langsung saja kita coba run programnya. Nah, jadi maksud dari sleep 1000 ini adalah untuk mengeset waktu pendingnya. Jadi jeda antara
output yang ke-1 dengan yang kedua ini adalah waktunya sebesar 1 detik, kedua, ketiga 1 detik, sama dan seterusnya sampai ke 10. Jika kita ganti menjadi 10 detik juga bisa, maka seperti ini. Slip 10.000 ini adalah 10 detik, maka kita coba kembali. Nah, jadi jeda antara nomor 1 dan nomor 2 ini adalah 10 detik. Sesuai dengan slip yang sudah saya atur di sini. Untuk 1000 itu adalah 1 detik, kalau 10.000 ini adalah 10 detik. Nah, kita bisa rasakan untuk perbedaannya di antara slip 1000 dengan slip 10.000, yaitu slip 1 detik dengan slip 10 detik, yaitu perbedaannya pada waktu programnya ini. Nah, seperti ini. Sekian dari penjelasan jawaban soal praktikum sistem operasi modul ke-5 ini. Jika ada salah dalam menjawab, salah kata dalam menjawab, ataupun kurang jelas dalam menjawab, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.